大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 156-160 gerakan sosok berpakaian hitam itu sangat cepat. Ketika melewati pohon tempat Ling Tian bersembunyi, dia bahkan menggunakan pohon itu untuk mendorong dirinya lebih jauh, dan hampir menginjak wajah Ling Tian. Pada saat itu, Ling Tian tidak bisa menahan diri untuk berpikir, apakah wanita ini menemukan saya? Dari lekuk sosok berpakaian hitam ini, Ling Tian sudah yakin bahwa dia pasti seorang wanita. Pakaian basah yang menempel erat pada sosoknya yang melengkung membuat Ling Tian memiliki keinginan untuk mengeluarkan peluit serigala saat ini. 3 dari keluarga Xiao juga tidak lambat. Pada waktu yang hampir bersamaan, mereka bertiga juga terlempar dari pohon tempat Ling Tian berada. Setelah mereka berempat menginjak tempat yang sama terus-menerus, lumpur yang ada di telapak kaki mereka semuanya terbang ke topeng hitam Ling Tian. Ling Tian meratapi nasib buruknya. Dia berharap dia bisa menyeret ketiga orang tua ini ke lantai dan memukuli mereka dengan baik. Setelah melihat mereka berempat melewatinya, Ling Tian menampakkan dirinya lagi. Di bawah topeng hitamnya, mata cahaya bintangnya menembus tirai hujan dan pandangannya tertuju pada mereka berempat. Pada saat yang sama, dia berdoa dalam hati, sosok berpakaian hitam, tolong jangan ketahuan oleh mereka bertiga. Jika tidak, rencanaku untuk menggali sampai ke akar identitasmu akan hancur. Setelah keempat sosok itu hampir menghilang di tengah hujan, Ling Tian bergerak. Tidak masalah jika dia tidak mengambil tindakan, tetapi begitu dia melakukannya, dia akan terbang ke langit. Merentangkan tangannya lebar-lebar, dia meluncur di udara seperti elang. Seperti anak panah, dia menembak ke arah yang mereka berempat tuju. Beberapa saat setelah Ling Tian pergi, puluhan bayangan hitam diam-diam berjalan menuju tempat tinggal keluarga Xiao. Setelah atap yang tak terhitung jumlahnya lewat di bawah mereka, trio Xiao Feng yang semakin dekat dan semakin dekat dengan sosok berpakaian hitam itu. Di mata mereka, niat membunuh yang kuat membara, tidak peduli siapa sosok berpakaian hitam ini, terlepas dari apa yang dia dengar, dia pantas mati karena memata-matai kita. Pada hari pertama mereka tiba di kerajaan Bantalan Langit, keluarga Xiao mereka benar-benar bertemu dengan hal seperti ini. Jika mereka tidak membunuh orang ini, bagaimana keluarga Xiao mereka bisa menjaga wajah mereka? Menderita kerugian pada hari pertama mereka masuk ke Sky Bearing City, bukankah mereka akan menjadi lelucon bagi orang lain? Sementara teknik gerakan sosok berpakaian hitam itu lebih unggul, kultivasinya kurang dan dia tidak akan bisa mempertahankan kecepatan seperti itu untuk waktu yang lama. Sementara dia sangat cepat, trio Xiao Feng yang tahu bahwa dia tidak akan mampu mempertahankan kecepatan seperti itu lama. Hampir pasti mereka bertiga akan menangkapnya. Mereka bertiga hanya bisa menghela nafas lega, selama kita bisa menangkapnya, kita pasti bisa memeras beberapa informasi darinya. Saat mereka semakin dekat ke tembok kota, mereka bertiga mulai mempercepat. Xiao Feng yang tercepat dari ketiganya, sudah berada kurang dari 30 kaki darinya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan raungan keras dan melepaskan telapak tangan. Angin melolong dari kekuatan yang dihasilkan saat hujan turun melesat seperti manik-manik besi. Sosok berpakaian hitam tahu bahwa serangan telapak tangan ini sangat kuat, dengan putaran aneh tubuhnya, arahnya berubah dan dia berhasil melarikan diri dari pukulan itu. Namun, jarak yang memisahkan keduanya semakin pendek. Saat Ling Tian memperhatikan mereka berempat dari jauh, dia mulai merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Pada awalnya, teknik gerakan sosok berpakaian hitam itu sangat indah dan gesit, memanfaatkan sepenuhnya setiap bagian tubuhnya. Setiap tindakan yang dia lakukan sepertinya mampu meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Teknik gerakan yang begitu indah sama sekali tidak kalah dengan langkah jelajah naga langit 9 miliknya sendiri. Sejak dia memasuki dunia ini adalah pertama kalinya Ling Tian menyaksikan teknik gerakan yang begitu indah. Dari seberapa halus teknik gerakannya, dia sama sekali tidak kalah dengan Ye Qingchen dalam aspek itu. Siapa yang menyangka seorang ahli bisa dilihat dengan begitu mudah? Tapi memikirkan itu, Ling Tian tertawa. Sementara dia terkejut dengan teknik gerakannya, dia terlalu melebih-lebihkan sosok berpakaian hitam ini. Lagi pula, Ye Qingchen mencapai puncak bukan hanya dalam teknik gerakannya, tetapi juga seni bela diri internal dan eksternal.
Dengan kultivasi mendalam Ye Qingchen selama beberapa dekade, bagaimana mungkin sosok berpakaian hitam ini bahkan memegang lilin untuknya? Sosok berbaju hitam ini hanya memiliki teknik gerakan yang sangat baik. Adapun kecepatan dan daya tahannya, itu kurang. Namun, itu juga karena dia menetapkan standarnya terlalu tinggi. Jika dia memberinya penilaian yang adil, sementara kibatinnya tidak berada di alam Xiantian, dia masih sangat kuat. Sementara ahli seperti itu akan kalah saat berhadapan dengan Xiao Fengyang, teknik gerakannya yang luar biasa bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Xiao Fengyang. Jika dia fokus melarikan diri untuk hidupnya, dia seharusnya sudah lama menghilang sekarang. Cara Ling Tian melihatnya, dengan teknik gerakan setengah matang Xiao Fengyang, mustahil baginya untuk berada tepat di ekor sosok berpakaian hitam itu. Pada saat yang sama, Ling Tian menyadari hal lain, sejak sosok berpakaian hitam itu mulai melarikan diri, dia tidak pernah mengubah arahnya. Dia selalu menuju ke arah yang tetap. Meskipun dia mungkin sesekali membelok, dia akan selalu menyesuaikan arahnya kembali dengan cepat. Menonton dari sudut pandang orang ketiga, Ling Tian dapat mengamati seluruh proses dengan hati-hati dan tidak bisa tidak berpikir, apakah dia mencoba memancing musuh. Apakah ada penyergapan lagi di suatu tempat? Tetesan air hujan yang jatuh ke wajah mereka seperti hujan es membuat Ling Tian menghilangkan kecurigaannya itu. Dalam cuaca seperti itu, jelas bukan ide bagus untuk melakukan penyergapan. Tiba-tiba, skenario jauh berubah lagi. Sosok berpakaian hitam itu tertawa kecil dan tubuhnya melesat ke depan seperti sambaran petir, membuat orang terkagum-kagum pada keindahan gerakannya. Pada saat ini, Xiao Fengyang juga menyadari ada yang tidak beres. Mengangkat tangan kanannya, dua orang di belakangnya juga berhenti dan mendarat di atap bangunan masing-masing, tampak seolah ingin mengelilingi sosok berpakaian hitam itu. Tatapan Xiao Fengyang masih terkunci pada sosok berpakaian hitam yang berjarak 40 kaki saat dia bertanya, "Nyonya memberkati kami dengan kehadiran Anda di tengah malam dan memikat kami ke sini. Apa niat Anda?" Napas Xiao Fengyang tenang dan kibatinnya kuat, jelas masih memiliki banyak energi yang tidak terpakai. Nada suaranya tenang, seolah sedang mengobrol santai dengan anggota keluarganya. Sementara dia tahu bahwa sosok berpakaian hitam itu memiliki motif tersembunyi, Xiao Fengyang tetap tenang dan tidak bingung. Dia benar-benar sesuai dengan namanya sebagai tuan kedua dari keluarga Xiao, cerdas dan tenang. Meskipun sosok berpakaian hitam itu berpakaian serba hitam dengan topeng, Xiao Fengyang masih bisa mengatakan bahwa dia bukan hanya seorang wanita, tapi seorang nyonya. Penglihatannya memang luar biasa. Dengan ini saja, Ling Tian yakin dia tidak akan bisa melakukan itu. Meskipun dia dapat menyimpulkan jenis kelaminnya, dan bahkan mengukur kedalaman kultivasinya, dia tidak dapat membedakan antara wanita parubaya dan gadis muda. Ling Tian tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya, penglihatan tuan kedua Xiao ini terlalu luar biasa. Untuk membangun keterampilan pengamatan seperti itu, apakah dia seorang penganiaya di masa lalu? Sejak wanita berpakaian hitam memperlebar jarak di antara mereka, Xiao Fengyang telah mengetahui bahwa dia hanya mencoba memancing mereka bertiga untuk mengejarnya. Karena itu, dia tidak bisa tidak merasa waspada di dalam hatinya. Meskipun wanita berbaju hitam ini memiliki kemampuan untuk mengusir mereka bertiga, dia masih berpura-pura lemah untuk memancing mereka bertiga untuk mengikutinya ke sini. Hanya apa niatnya? Melihat trio Xiao Fengyang berhenti, wanita berpakaian hitam itu juga berhenti. Dia berdiri tegak di atas atap dan tertawa terbahak-bahak. Tuan kedua Xiao benar-benar sesuai dengan reputasimu. Dalam kegelapan dan hujan seperti itu, tuan kedua benar-benar dapat mengatakan bahwa saya adalah seorang wanita parubaya alih-alih seorang gadis muda. Ini benar-benar mengejutkan nyonya kecil ini. Hehehe, untuk tuan kedua Xiao yang memiliki penglihatan yang begitu tajam, saya yakin Anda pasti mengalami saat-saat sembrono Anda. Saya sangat menyesal telah bersikap kasar. Dengan begitu tajam penglihatan, sungguh sia-sia bagimu untuk tidak membuka rumah bordil. Kata-katanya dicampur dengan sarkasme, mengabaikan apa yang ditanyakan Xiao Fengyang padanya dan mengubah topik untuk mengejek Xiao Fengyang. Sungguh wanita yang kuat, lidah yang tajam. Ling Tian diam-diam memuji. Pada saat yang sama, dia merasakan chemistry dengannya. Lagi pula, itulah kata-kata yang ingin dia ucapkan. Dengan kemampuan Xiao Fengyang membedakan antara wanita, sungguh sia-sia baginya untuk tidak menjadi pemilik rumah bordil. Jika tuan kedua dari keluarga Xiao secara pribadi membuka rumah bordil, mereka benar-benar akan memiliki pelanggan yang tak ada habisnya seperti awan di langit.
Ling Tian mau tidak mau berpikir dalam hatinya. Meskipun mereka tidak dapat melihat ekspresi Xiao Fengyang dalam kegelapan, Ling Tian yakin bahwa ekspresinya pasti akan sangat menarik. Setelah itu, jawaban Xiao Fengyang menjadi dingin dengan semburat kemarahan, "Nyonya pasti bercanda. Tanpa bantuan Nyonya, bahkan jika saya ingin membuka rumah bordil, saya tidak akan memiliki siapapun untuk menjadi pilar pendukungnya." Ling Tian hampir ingin bertepuk tangan. Xiao Fengyang memang cerdik. Dia tidak hanya mengembalikan sarkasme wanita berpakaian hitam itu kembali padanya, dia bahkan mengejeknya karena menjadi pelacur tua di rumah bordil. Ketajaman lidahnya memang luar biasa. Tampaknya tuan kedua dari keluarga Xiao ini tidak hanya cerdik dan cerdas, lidahnya juga sangat tajam. Dengan senyum dingin dan nada jahat, wanita berpakaian hitam itu menjawab, "Tuan kedua terlalu baik. Tuan kedua masih belum memiliki urusan seperti itu. Bahkan jika Anda melakukannya, Anda masih harus belajar dari pelacur ini. Namun, ini pelacur di sini memiliki rumah bordil saya sendiri tetapi tidak memiliki figur merek dagang. Saya telah lama mendengar bahwa putri kecil dari keluarga Xiao adalah negara yang sangat cantik, mahir dalam semua sitar, catur, kaligrafi, dan lukisan. Pelacur di sini benar-benar penuh antisipasi, jika kita diberkahi dengan kehadiran putri kecil, rumah bordil rendahanku pasti akan ramai dengan bisnis." Hujan yang tak terbatas dan agung mendarat tanpa henti, karena mereka berempat benar-benar basah kuyup oleh hujan. Mendengar jawaban wanita berpakaian hitam itu, hati Xiao Fengyang menjadi sedingin es. Dia kemudian berteriak, "Targetmu adalah Suer." Kemarahan yang tak terkendali bisa terdengar dalam suaranya. Wanita berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak, "Tuan kedua memang cerdas dan cerdas. Pelacur ini mengagumimu." Sementara dia tampaknya memuji Xiao Fengyang, kata-katanya tidak berbeda dengan menghina Xiao Fengyang. Setelah itu, nadanya tiba-tiba berubah menjadi ganas, "Sekarang tuan kedua telah mengejarku begitu lama, putri kecil dari keluarga Xiao mungkin sudah bersiap untuk menerima tamu pertamanya." Hehehe, tapi, dia tidak bisa dipanggil Suer lagi. Pelacur ini memberinya nama panggung baru, Peony Kecil. Hahaha, Xiao Fengyang benar-benar tercengang. Untuk berpikir bahwa wanita berjubah hitam itu benar-benar memiliki kartu seperti itu di lengan bajunya. Hatinya menggigil saat dia mengancam, "Jika kau bahkan berani menyentuh sehelai rambut pun pada Suer, keluarga Xiaoku akan memburu dan memusnahkan 10 generasimu, bahkan jika kita harus pergi ke surga dan neraka." "Huhwehu, betapa marahnya kau, tuan kedua." Pelacur ini hampir mengencingi celananya, suara wanita itu lembut dan penuh pesona. Namun kata-katanya mengiris hati Xiao Fengyang seperti pisau tajam. Keluarga Xiao adalah raja keuangan nomor 1 di bawah langit, tentu saja pelacur ini tidak mampu memprovokasi kalian. Jika keluarga Xiao mengklaim mereka dapat memotong-motong tubuh saya dan membunuh 10 generasi keluarga saya, mereka pasti memiliki cara mereka. Hanya saja, oleh kali kalian mengambil tindakan, putri kecil akan mendapat cukup banyak untuk kami. Hehe, tapi jangan khawatir, kami tidak akan menyentuh sedikit perak ini sama sekali dan meninggalkan semuanya untuk keluarga Xiao Anda. Lagi pula, itu adalah uang hasil jerih payah putri kecilmu. Hehe, tuan kedua, ketika saatnya tiba bagimu untuk menerima perak, betapa mulianya itu. Hati Xiao Fengyang dipenuhi dengan penyesalan. Setelah perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan, ditambah dengan fakta bahwa Sky Bearing bertemu dengan hujan yang belum pernah terlihat selama 1 abad, tidak peduli siapa dia secara alami akan menurunkan kewaspadaan. Selain itu, karena berada di keluarga teratas kerajaan Bantalan Langit, kediaman Ling, dia berasumsi bahwa keamanan pasti memadai dan meninggalkan Xiao Yansui bersama dengan hanya 2 pembantunya untuk terus mendiskusikan berbagai masalah. Untuk berpikir bahwa musuh benar-benar akan mengeksploitasi selang sesaat ini, dan menantang hujan untuk melaksanakan rencananya. Jika musuh benar-benar berhasil menangkap Xiao Yansui yang tertinggal, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Xiao Yansui, bahkan jika dia diselamatkan, mereka masih harus membawa penyesalan ini selama sisa hidup mereka. Siapa sebenarnya kalian? Karena masalah sudah mencapai titik ini, Xiao Feng yang hanya bisa menenangkan dirinya secara paksa. Memiliki pikiran paranoid hanya akan mengacaukan segalanya. Memiliki pikiran yang jernih untuk mencari solusi akan menjadi pilihan terbaik. Konspirasi apa yang kalian rencanakan? Orang benar tidak bertele-tele, nyatakan saja niatmu yang sebenarnya. Xiao Feng yang berbicara sambil merenungkan asal-usul orang di depannya.
Sebenarnya tidak ada konspirasi, hanya saja aku tidak ingin kecantikan langka seperti putri kecil itu hanya bisa melayani satu pria seumur hidupnya. Kita akan membiarkan Little Peony bahagia dan ceria. Aku akan pergi dulu kalau begitu, Tuan Kedua. Tidak perlu menyuruhku pergi, karena kalian tidak akan pernah bisa menangkapku. Hehehe, tawa manis yang menggetarkan jiwa terdengar, tetapi kebencian di dalamnya jelas untuk didengar semua orang. Jelas, orang ini sangat membenci keluarga Xiao. Wanita berjubah hitam itu berputar, hendak pergi. Kata-katanya itu adalah kebenaran, sementara seni bela dirinya tidak bisa dibandingkan dengan salah satu dari trio yang mengejarnya. Teknik gerakannya sangat jauh dari mereka. Aha, aku ingat sekarang, kamu pasti dari keluarga Sangguan. Xiao Feng yang tiba-tiba tertawa dingin. Sebuah pikiran baru saja terlintas di benaknya, yang membuatnya sampai pada kesimpulan ini. Kalimat ini menyebabkan wanita berjubah hitam itu bergidik dan berhenti, tepat saat dia hendak meluncurkan dirinya. Dengan senyum muram, Xiao Feng yang diam-diam memberi isyarat dengan lengan bajunya, mengirimkan sinyal ke penjaga di sampingnya. Jadi, Nyonya benar-benar memanfaatkan langkah primitos yang terkenal dalam legenda. Xiao ini benar-benar buta karena tidak melihatnya. Nyonya, selama 30 tahun terakhir, keluarga Xiao kita telah lama menyadari bahwa ada keturunan keluarga Sangguan, tapi agar kalian memiliki jalan keluar, kami tidak pernah mengambil tindakan apapun. Namun, Xiao ini dapat memberitahu Anda dengan jujur bahwa, jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Suer, kami akan menyeret siapapun yang bernama Sangguan dan mengeksekusinya. Mereka, baik itu muda atau tua, Nyonya harus bisa mengerti bahwa tidak terlalu sulit bagi keluarga Xiao saya untuk memusnahkan keluarga Sangguan sepenuhnya. Suara Xiao Feng yang stabil dan tenang, tampak seolah-olah dia tidak merasa terganggu dengan fakta bahwa Xiao Yansui telah ditangkap. Dalam ketenangan suaranya ada sedikit rasa percaya diri. Jika seorang pengamat mendengarnya, mereka akan merasa seolah-olah keluarga Xiao benar-benar memiliki kemampuan. Hahaha, wanita berjubah hitam itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, setelah terdiam sekian lama, bahkan jika akar kita hancur, lalu kenapa? Pada saat itu, keluarga Sangguan adalah salah satu dari 8 keluarga besar, prestise dan kemuliaan kita melebihi bandingkan. Jika bukan karena keluarga Xiao Anda bermain trik dalam bayang-bayang dan mengingkari kata-kata mereka, bagaimana keluarga Sangguan bisa direduksi menjadi keadaan ini? Hanya meninggalkan sekelompok yatim piatu dan janda untuk diintimidasi dan dicemooh oleh orang lain. Kekuatan keluarga Xiao, pelacur ini tidak diragukan lagi mempercayainya. Namun, saya awalnya hidup di dunia ini demi balas dendam. Sudah sepantasnya saya mati untuk balas dendam. Saya akan menyerahkan keputusan kepada Tuan Kedua. Saat dia selesai, tubuhnya mulai melayang lagi. Xiao Feng yang berteriak, bawa dia. Dua bayangan secara bersamaan muncul, tidak lebih dari 2 kaki dari wanita berjubah hitam itu, mengacungkan telapak tangan mereka. Angin kencang bertiup melewatinya, menekan wanita berjubah hitam itu dan membuatnya sulit bernapas. Sebelumnya, Xiao Feng yang mengambil kesempatan untuk terus melibatkan wanita itu dan menunggu sampai dia melampiaskan rasa frustrasinya sebelum tiba-tiba mengidentifikasinya, yang menyebabkan cacat muncul dalam kondisi mentalnya. Hal ini mengakibatkan hilangnya kewaspadaannya. Selain itu, membuka kembali luka lamanya membuatnya sangat gelisah, yang memberi kesempatan kepada pembantu Xiao Feng yang untuk diam-diam mengapitnya dan menutup jarak di antara mereka. Kali ini, mobilisasinya tiba-tiba dan membuat wanita itu lengah. Sesuai penilaian Ling Tian, meskipun teknik gerakan wanita berjubah hitam itu luar biasa, eksentrik dan tidak dapat diprediksi, energi internal serta daya tahannya tidak ada bandingannya dengan ketiga ahli tersebut. Di bawah penyergapan yang tiba-tiba ini, dia segera jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan tubuhnya yang gesit dan kecil untuk terus mengelak. Ling Tian berpikir pada dirinya sendiri, aku tahu bahwa Xiao Feng yang ini adalah rubah tua yang cerdik, dengan banyak skema di lengan bajunya. Lebih baik aku lebih waspada saat menghadapinya, jika tidak, aku mungkin akan jatuh ke dalam perangkapnya di masa depan. Tersembunyi dalam bayang-bayang dan menyaksikan pertempuran, Ling Tian terpecah antara ingin tertawa dan juga ingin mengamuk. Dia diam-diam mengutuk, wanita itu memiliki aura kecerdikan. Tapi sebenarnya dia adalah babi bodoh. Dia bisa saja pergi begitu lama, tetapi memilih untuk tinggal dan mondar-mandir, semua untuk memenangkan pertengkaran belaka. Wanita akan selamanya menjadi wanita.
Masalah dengan mereka adalah kebodohan semacam ini yang akan menimpa mereka tanpa peringatan apapun. Jika Anda benar-benar memiliki asisten yang menangkap Xiao Yansui, tidak akan terlambat bagi Anda untuk berdebat dengannya setelah dia ada di tangan Anda. Tidakkah Anda memiliki lebih banyak modal untuk melakukannya? Anda awalnya memiliki keuntungan, dapat maju atau mundur sesuka Anda, tetapi lihatlah Anda sekarang. Dua kalimat yang berlebihan dan Anda dalam bahaya meninggalkan hidup Anda di sini. Tidak masalah bagiku jika kamu ingin mati. Tetapi jika kamu mati di sini, bagaimana bangsawan muda ini bisa melacakmu sampai ke sarangmu? Adapun kebenaran apakah Xiao Yansui telah diculik, Ling Tian tidak pernah khawatir tentang itu. Kediaman Ling masih memiliki seorang ahli terkemuka seperti Ling Chen mengawasinya saat ini, bahkan dalam skenario terburuk, dia pasti akan bisa menahan mereka sejenak dan berteriak untuk mengingatkan penjaga keluarga Xiao. Kedua ahli dari keluarga Xiao berkelebat, menyegel semua kemungkinan rute mundur wanita berjubah hitam itu. Sementara itu, Xiao Feng yang sudah memasuki pengepungan, melotot seperti harimau mengawasi mangsanya, siap beraksi kapan saja. Apakah wanita berjubah hitam itu mengatakan yang sebenarnya atau tidak, itu bukan sesuatu yang perlu dia khawatirkan saat ini. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, menangkapnya adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Yansui. Jadi, sekarang bukan waktu yang tepat untuk kembali dan memeriksa Yansui, tetapi untuk menghubungi wanita berjubah hitam itu. Masalah apapun yang muncul akan ditangani nanti. Dari nada suaranya, sepertinya dia adalah dalang di balik seluruh rencana ini. Jika dia, Xiao Fengyang, bisa menangkapnya, maka mereka mungkin bisa menyebabkan musuh mereka berhenti karena takut dan memiliki chip tawar di tangan mereka. Wanita berjubah hitam itu benar-benar tidak beruntung, di mana bahkan sulit untuk menghidupi dirinya sendiri. Dalam hal kekuatan, dua lawan di depannya serupa, atau bahkan setengah tingkat lebih tinggi darinya. Dengan mereka berdua menyerangnya bersama, sudah merupakan keajaiban bahwa dia benar-benar bisa bertahan selama itu. Ini sepenuhnya bergantung pada gerakannya yang tidak dapat diprediksi dan juga eksentrik. Lebih jauh lagi, Xiao Feng yang mengawasi di samping, seperti seekor harimau yang menunggu camilannya dan siap menyerang kapan saja, menambah tekanan yang dia rasakan. Kedua ahli itu telah memotong hampir semua rute pelariannya, dan Xiao Feng yang berdiri di tempat yang memblokir rute pelarian terakhirnya. Tidak ada jalan ke surga, atau pintu ke bumi. Sekarang apa? Wanita berjubah hitam merasakan energi internalnya menipis perlahan karena serangan tanpa henti dari keduanya, seperti angin dan hujan yang mengelilingi mereka. Dari akal sehatnya, dia bisa merasakan bahwa dia semakin lemah dari detik ke detik, tubuhnya secara bertahap menjadi lebih lamban. Pada saat yang sama, serangan keduanya semakin ganas, seolah merasakan ajalnya mendekat. Peng-peng, karena tidak dapat mundur, wanita berjubah hitam mengumpulkan apa yang tersisa dari kekuatannya dan bertukar pukulan masing-masing dengan masing-masing dari dua ahli, jungkir balik di udara dan mundur ke atap lain beberapa meter jauhnya, tersandung saat dia mendarat. Di bawah kerudung hitam, jejak darah bisa dilihat saat tubuhnya bergoyang-goyah. Setelah menerima serangannya, dua ahli dari keluarga Xiao juga mundur beberapa langkah, wajah mereka memucat akibat benturan. Sebuah sambaran petir melintas di langit, petir yang menyerupai ular perak menyinari. Wajah trio Xiao dengan warna putih seperti salju. Xiao Feng yang meraung saat tubuhnya terangkat ke langit. Mengacungkan telapak tangannya seperti pedang, dia menebas bersamaan dengan suara guntur yang menggelegar. Ini adalah serangan yang terdiri dari semua kekuatannya. Sebelum telapak tangannya menyerang sepenuhnya, angin menderu yang dihasilkan oleh telapak tangannya menyebabkan semua tetesan hujan di sekitarnya menyimpang dari jalurnya, melesat ke arah betina seperti kipas yang menyebar. Menatap dengan putus asa pada serangan telapak tangan Xiao Fengyang, perempuan itu menyadari bahwa dia telah kehabisan keberuntungan malam ini. Dengan pikiran, dia menguatkan tekadnya saat dia berteriak, "Xiao Fengyang. Wanita tua ini lebih baik mati daripada membiarkanmu menyelamatkan Xiao Yansui. Ayo pergi ke neraka bersama." Dia mengumpulkan ampas kekuatan apapun yang dia miliki, dan menerkam ke arahnya seperti harimau gila, langsung mengadu dirinya di depan serangan bertenaga penuh Xiao Fengyang. Baginya yang sudah lama menyusun kekuatannya, ini sama saja dengan bunuh diri. Dengan membalik lengan bajunya, dia mengeluarkan pedang pendek berkilauan, yang dia tusuk dengan kejam ke arah perut Xiao Fengyang. Tubuhnya penuh celah, saat dia memilih jalan saling menghancurkan. Awalnya,
Xiao Fengyang bermaksud menangkapnya hidup-hidup dengan teknik yang dia sembunyikan dengan tangan kirinya saat dia mencoba menghindari serangan telapak tangannya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak menghindari atau menghindari serangan telapak tangan sama sekali, menerimanya secara langsung. Pedang di kirinya dan telapak tangan di kanannya berkilau agresif. Jika dia menerimanya dengan keterampilan yang diinginkannya, wanita berpakaian hitam itu pasti akan dihancurkan dengan satu pukulan. Itu tidak lebih dari mimpi bagi wanita berpakaian hitam untuk menyeret Xiao Fengyang bersamanya ke dalam kematian. Dengan berada di ambang kematian, ancaman apa yang akan dia miliki? Namun, jika masalah tentang Xiao Yansui itu nyata, Xiao Fengyang akan kehilangan satu-satunya petunjuk. Selanjutnya, jika dia membunuh wanita berpakaian hitam ini, dia bahkan mungkin membuat marah pihak lain dan membahayakan Suer dalam prosesnya. Tapi jika dia memilih untuk menghindari serangan itu, wanita berbaju hitam itu akan memiliki kesempatan untuk membuat terobosan dan melarikan diri darinya. Tatapan mata Xiao Fengyang berubah, karena dia berada di atas angin dalam pertempurannya, dan wanita berpakaian hitam ini akan merasa sulit untuk melarikan diri karena cedera internalnya, dia tidak perlu terlalu terburu-buru. Karena itu, dia sedikit menarik kembali kekuatannya dan menyesuaikan langkahnya, membuat persiapan untuk mengejar wanita berpakaian hitam itu ketika dia melewatinya. Pada saat ini, wanita berpakaian hitam itu telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya dan juga mengalami luka serius. Xiao Fengyang yakin dia tidak akan bisa melarikan diri darinya. Dalam kegelapan, Ling Tian sudah mengerti semua yang sedang terjadi. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya saat jarum perak muncul di tangannya dengan jentikan jarinya. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan wanita berpakaian hitam ini mati di tangan Xiao Fengyang. Agar organisasi seperti itu disembunyikan di dalam Sky Bearing City, bagaimana Ling Tian bisa merasa nyaman jika dia tidak mengetahui identitas mereka? Awalnya, Ling Tian ingin meraup keuntungan dari orang lain dan berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan berita hanya dengan basah kuyup di tengah hujan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia harus tampil secara pribadi. Dalam sekejap, keduanya mulai semakin dekat satu sama lain. Tangan kanan Xiao Fengyang meraih pergelangan tangan wanita berpakaian hitam itu sementara telapak tangan kirinya menabrak pergelangan tangan wanita yang memegang pedang itu. Melihat bahwa Xiao Fengyang tidak berniat untuk melawannya, itu sesuai dengan keinginan wanita berpakaian hitam itu. Tiba-tiba tangan kirinya bergetar, sebilah pedang pendek muncul dan menusuk ke arah perut Xiao Fengyang. Tubuhnya kemudian meluncur di samping tubuh Xiao Fengyang seperti ikan lincah di dalam air. Meskipun dia berada di udara, dia masih bisa mengubah arahnya. Keindahan teknik gerakannya bisa dilihat saat ini. Namun, semua ini juga sesuai harapan Xiao Fengyang. Mengulurkan tangan kirinya, pedang pendek itu sudah disambarnya. Dia kemudian berbalik dengan cepat, siap lepas landas tanpa penundaan sedikit pun, saat tangan kanannya terulur ke arah punggung wanita berpakaian hitam itu. Kekuatannya belum habis dan tindakannya cepat dan perkasa. Namun, wanita berpakaian hitam itu sudah kehabisan akal. Pada saat itu, sudah pasti wanita berpakaian hitam itu tidak akan bisa kabur dari Xiao Fengyang. Tepat pada saat ini, jarum perak Ling Tian tiba. Ini adalah pertama kalinya Ling Tian menggunakan senjata tersembunyinya untuk menghadapi musuh. Xiao Fengyang seharusnya merasa tersanjung tentang ini. Xiao Fengyang, yang hendak beraksi, tiba-tiba merasakan, Huan Tiaopoin, di kaki kanannya mati rasa. Tiba-tiba, dia tidak bisa lagi mengerahkan kekuatan apapun dengan kaki kanannya. Dengan perpindahan tiba-tiba dari pusat gravitasinya, dia kehilangan keseimbangan dan tergelincir dari atap gedung. Dua ahli keluarga Xiao lainnya telah menghentikan tindakan mereka, saat mereka menyaksikan Xiao Fengyang mengambil tindakan untuk menangkap musuh yang sudah diambang kelelahan. Mereka berdiri di sana dengan tenang, menunggu tuan kedua mereka menangkap wanita berpakaian hitam ini dan menyelesaikan misinya. Namun, bagaimana mereka bisa mengharapkan perubahan situasi yang tiba-tiba dan Xiao Fengyang tergelincir dari atap? Keduanya terkejut saat mereka berlari ke depan untuk menopang tubuh jatuh Xiao Fengyang. Atap bangunan itu tidak rata, jika Xiao Fengyang jatuh saat lengah, dia pasti akan terluka terlepas dari seberapa dalam kibatinnya. Wanita berpakaian hitam itu baru saja mengambil risiko dan sudah tega mencari kematiannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berhasil mengisi daya. Terlebih lagi, lawannya benar-benar tergelincir dari atap secara tak terduga.
Dia hanya bisa berseru tentang keberuntungannya saat dia berlari secepat mungkin. Xiao Feng yang hampir ingin muntah darah di tempat. Melihat bagaimana wanita berpakaian hitam itu seperti sambaran petir, dia tahu bahwa sudah terlambat baginya untuk mengejar. Karena itu, dia meraung, siapa tikus kecil itu, bersembunyi dalam kegelapan untuk melukaiku. Jika kamu memiliki kemampuan, keluar dan bertukar beberapa gerakan dengan Xiao ini. Agar kamu menggunakan cara tercela seperti itu, bukankah kamu takut menjadi bahan tertawaan dunia? Dua ahli lain dari keluarga Xiao terkejut, tidak heran, tuan kedua lolos karena serangan diam-diam. Memikirkan bahwa masih ada orang lain, selain kami, yang hadir. Berpikir bahwa kami tidak dapat mendeteksi dia sama sekali. Seberapa kuat dia, keduanya tidak bisa membantu tetapi melihat sekeliling mereka, hanya untuk menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat menemukan satu orang pun dalam kegelapan. Tak perlu dikatakan, Ling Tian sudah mengejar wanita berpakaian hitam itu dan tidak mendengar apa yang dikatakan Xiao Fengyang. Tapi, bahkan jika dia mendengarnya, dia mungkin akan mengabaikannya. Omong kosong, berbicara tentang aturan dunia pugilistik denganku. Ini benar-benar tidak masuk akal. Jika ada aturan di dunia pugilistik, apakah masih bisa disebut dunia pugilistik? Hanya ada satu aturan di dunia pugilistik, langgar semua aturan. Xiao Fengyang melipat celananya dan melihat, mereka bertiga hanya bisa menghirup udara dingin. Jarum perak mengkilap, setipis bulu sapi, setengah tertusuk ke paha Xiao Fengyang. Dalam kegelapan seperti itu, dengan hujan lebat seperti itu, dengan jarak setidaknya 50 kaki, pihak lain masih bisa mengirim jarum seperti bulu ini melalui jarak tersebut, menembus kaki Xiao Fengyang yang dilindungi oleh inner ki-nya. Hal yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa itu mendarat dengan akurat di titik akupunturnya. Penglihatan macam apa ini? Kultivasi macam apa ini? Pada saat itu, mereka bertiga saling menatap tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, Xiao Fengyang menghela nafas panjang. Malam ini, mereka benar-benar kalah. Jika orang yang bersembunyi ingin menuai hidup mereka, dia akan dapat melakukannya tanpa banyak kesulitan. Jika jarum ini tidak mendarat di paha kanannya tetapi di bagian tubuh yang fatal seperti tenggorokannya, maka Xiao Fengyang tidak berani membayangkan konsekuensinya. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya bermandikan keringat dingin, membuatnya kedinginan sampai ke hatinya. Memikirkannya seperti ini, dia tidak lagi merasa bahwa serangan diam-diam itu penuh kebencian. Sebaliknya, dia merasakan perasaan lega. Mereka bertiga saling memandang dan memikirkan Xiao Yansui pada saat bersamaan. Mereka kemudian berteriak bersama, "Tidak bagus." Kemudian, mereka berlari menuju rumah Ling seolah hidup mereka bergantung padanya. Xiao Fengyang sangat menyayangi Xiao Yansui, karena kakinya yang semula tidak nyaman tiba-tiba tampak sehat seperti kuda pacu, bahkan melebihi performa biasanya. Ling Tian mengikuti di belakang wanita berpakaian hitam itu dengan tenang dan semakin terkejut. Wanita ini terlalu berhati-hati. Mengetahui bahwa dia telah melepaskan trio dari keluarga Xiao, dia masih memimpin Ling Tian berkeliling kota bantalan langit untuk waktu yang lama meskipun dia terluka. Sebenarnya, ini juga tidak mengejutkan. Agar Xiao Fengyang membuat kesalahan ketika dia memiliki keuntungan yang luar biasa, tidak mungkin wanita berpakaian hitam itu tidak merasa curiga. Selain itu, Xiao Fengyang dikenal karena kelihayan dan kecerdasannya. Jadi, kesalahan Xiao Fengyang ini mungkin disengaja untuk memancingnya keluar dari tempat persembunyiannya. Karena itu, wanita berpakaian hitam itu tidak punya pilihan selain berhati-hati. Ling Tian merasakan air hujan yang dingin memercik ke tubuhnya, karena seluruh tubuhnya tidak lagi merasakan kehangatan. Melihat wanita berpakaian hitam keras kepala yang masih memimpinnya berputar-putar meski terluka, Ling Tian mau tidak mau merasakan bola kemarahan muncul dari dalam perutnya. Dia membenci kenyataan bahwa dia tidak bisa menangkapnya dan memukul pantatnya dengan baik. Sungguh wanita yang penuh kebencian. Sementara wanita berpakaian hitam itu yakin bahwa dia telah mengusir trio keluarga Xiao, indera keenamnya sebagai seorang wanita terus mengingatkannya bahwa bahaya masih ada. Karena itu, dia memilih untuk berputar-putar meskipun dia terluka parah. Setelah 2 jam penuh, tidak peduli apa yang dia lakukan, melihat dari titik tinggi, tiba-tiba bersembunyi di sudut tersembunyi, tiba-tiba mengubah arahnya di udara, dia tidak dapat menemukan siapapun mengikuti di belakangnya. Dia hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar khawatir? Apakah aku terlalu berhati-hati? Sementara kekhawatiran di dalam hatinya masih ada,
dia tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa meskipun dia telah berusaha berkali-kali. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak lengah. Selain itu, luka beratnya tidak memungkinkan dia berputar-putar lagi. Jika tidak, dia mungkin akan terus berputar-putar. Untuk seorang wanita yang tampaknya bodoh, indera keenamnya sangat akurat. Melihat wanita berpakaian hitam itu berjalan ke arah timur, sosok gelap tiba-tiba muncul dari dalam bayangan gelap, tersembunyi oleh hujan. Ling Tian kemudian tertawa pada dirinya sendiri, meskipun teknik gerakanmu luar biasa dan kewaspadaanmu cukup, pengalamanmu dengan pelacakan balik terlalu sedikit. Paling-paling, kamu hanya di tingkat sekolah dasar. Dia kemudian melesat ke arah wanita berpakaian hitam itu seperti bayangan hitam. Perlahan, Ling Tian secara bertahap menyadari bahwa lingkungannya menjadi semakin akrab. Kemudian, dia melihat wanita berpakaian hitam memasuki halaman yang sudah dikenalnya dan Ling Tian tidak bisa menahan tawa pahit. Ini adalah tempat di mana Ling Tian sangat akrab, dan juga tempat di mana semua celana sutra ibu kota biasanya berkumpul. Dalam beberapa tahun terakhir, Ling Tian akan menghabiskan waktu setidaknya beberapa bulan di halaman ini. Di sini, jumlah masalah yang dia timbulkan dan pertarungan yang dia lakukan tidak terhitung. Disinilah orang kaya menghabiskan kekayaan mereka dan menenangkan akal sehat mereka. Itu bukan hanya tempat penting bagi para adipati dan pejabat untuk menyelenggarakan acara mereka, itu juga surga bagi para penjudi. Menara Tea berasap, Ling Tian mengeluarkan kata-kata kotor di dalam hatinya. Sejak dia datang ke dunia ini, dia khawatir tentang banyak hal dan meletakkan banyak rencana. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada kekuatan misterius yang bersembunyi tepat di bawah hidungnya. Terlebih lagi, dia bahkan tidak menangkap jejaknya. Pada saat ini, Ling Tian merasakan frustrasi dan kemarahan yang luar biasa di dalam hatinya. Seolah-olah dia baru saja dipermainkan oleh orang lain, dengan bola kemarahan muncul di hatinya. Dia kemudian membuat keputusan di dalam hatinya, saya pasti harus mengajari Ling San, Ling Liu dan yang lainnya pelajaran yang bagus. Agar hal seperti itu terjadi, ini adalah kelalaian tugas mereka. Dengan swoosh, Ling Tian mengikuti di belakang wanita berpakaian hitam yang baru saja memasuki menara. Setelah menyemangati telinganya untuk waktu yang lama, dia akhirnya mendengar suara erangan teredam. Sambil mencibir, Ling Tian diam-diam mendekati suara itu. Dari jendela kertas tebal, sosok manusia samar bisa dilihat dari luar. Dengan cemberut, Ling Tian mengambil selembar kain dan memasukkan kibatinnya ke dalam kain, menyebabkan kain itu mengeras. Kemudian, Ling Tian dengan lembut menggunakan kain ini untuk menyekap permukaan jendela kertas. Saat berikutnya, jendela kertas itu tampak semakin tipis. Dengan senyum di bibirnya, Ling Tian kemudian mengulangi tindakan itu lagi. Beberapa saat kemudian, hanya lapisan transparan yang tersisa di jendela kertas dan semua yang ada di ruangan itu dapat terlihat dengan jelas. Wanita berpakaian hitam itu berbaring di sofa dengan beberapa wanita parubaya sibuk merawat lukanya. Wanita berpakaian hitam itu kemudian berkata dengan lemah, kalian tidak perlu menghabiskan begitu banyak usaha. Semua luka saya adalah luka dalam dan obat biasa tidak akan banyak berguna. Cepat kirim ketiga tetua, luka saya hanya bisa diambil diurus oleh mereka. Seorang wanita parubaya mengakui pesanan dan meninggalkan ruangan. Seolah memaksa dirinya untuk bangun, wanita berpakaian hitam itu bertanya, apakah Xiao Wu dan yang lainnya sudah kembali? Seorang wanita parubaya kemudian menundukkan kepalanya, mereka belum kembali. Dari sudut pandang Ling Tian, dia bisa melihat ekspresi khawatir di wajah wanita parubaya ini. Apa? Wanita berpakaian hitam terkejut dan dia turun dari tempat tidur, mereka belum kembali. Bagaimana mungkin? Para ahli dari keluarga Xiao sudah terpikat oleh saya. Ada begitu banyak dari mereka dan mereka bahkan menggunakan obat penenang. Dikatakan bahwa seni bela diri Xiao Yansui tidak terlalu tinggi. Mengapa mereka belum kembali? Apakah ada yang salah? Suaranya dipenuhi dengan keraguan dan kekhawatiran. Langkah kaki terdengar dan 3 orang berjalan bersama. Mendengar bagaimana langkah kaki itu sangat ringan, hampir sampai tidak terdengar, Ling Tian yakin bahwa mereka ahli dengan energi yang mendalam. Karena itu, dia harus mengendalikan napasnya untuk memastikan napasnya lebih panjang dan ringan. Xian, apa kabar? Apakah lukamu berat? Sebuah suara tua, penuh dengan keprihatinan, terdengar. Setelah itu, 3 lelaki tua berambut putih menerobos masuk dengan tergesa-gesa. Dari kalimat tunggal ini,
Ling Tian sudah yakin tentang identitas wanita berpakaian hitam ini, kepala menara-menara Smoky Tea, Gusian. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dengan tawa pahit. Memikirkan kepala menara yang tampak menggoda dengan segudang watak, Ling Tian bahkan tidak bisa bermimpi bahwa dia akan menjadi wanita berpakaian hitam. Aku baik-baik saja. Aku hanya menderita luka dalam tapi aku tidak akan mati karenanya. Gusian terbatuk ringan. Paman, Xiaohu dan yang lainnya belum kembali. Aku mengkhawatirkan mereka, bisakah kau pergi dan mengambilnya? Cederaku tidak perlu dikhawatirkan. Xiaohu dan yang lainnya belum kembali. Orang tua itu menghela nafas kaget, apa yang kalian semua lakukan hari ini? Itu tidak mungkin rencana yang ditolak oleh kami bertiga, kan? Gesian dipenuhi dengan wajah bersalah dan dia menganggukkan kepalanya. Kamu, betapa kacaunya. Pria tua itu berdiri dengan marah. Kediaman Ling adalah tempat di mana para ahli tersembunyi ada di mana-mana dan ratusan orang dari keluarga Xiao juga tidak mudah menyerah. Bagi kalian yang melakukan tindakan gegabah, kalian dapat menghancurkan rencana yang telah kita persiapkan selama bertahun-tahun. Kamu, Hais, Xian, kamu tidak muda lagi, mengapa kamu tidak bisa tetap tenang? Izinkan saya bertanya, jadi bagaimana jika kamu menangkap putri kecil dari keluarga Xiao? Apa yang bisa kamu lakukan padanya? Jangan berpikir bahwa keluarga Xiao akan bernegosiasi denganmu karena dia. Xiao Yansui belaka adalah sesuatu yang masih bisa dikorbankan oleh keluarga Xiao. Aku hanya marah. Keluarga Xiao adalah biang keladi kehancuran keluarga Sangguan kita dan kita tidak pernah memiliki kesempatan untuk berurusan dengan mereka. Kali ini, keluarga Xiao datang ke kota Bantalan Langit dan langit memberkati kita dengan badai petir langka. Waktunya tepat dan situasinya menguntungkan. Bahkan jika kita tidak dapat membawa keluarga Xiao ke meja perundingan, jika kita melatih Xiao Yansui itu untuk menjadi panji nomor 1 di rumah bordil kita juga bisa mempermalukan keluarga Xiao untuk membuat mereka menundukkan kepala karena malu selama sisa hidup mereka. Hanya dengan begitu kemarahanku bisa dilampiaskan. Omong kosong, orang tua itu tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Kamu bisa menghancurkan Xiao Yansui, tapi apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Sangat mudah untuk menghancurkan Xiao Yansui, tapi konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Saat itu, seluruh keluarga Sangguan pasti akan dikubur dengan Xiao Yansui sebagai harganya. Api keluarga Sangguan kita juga akan padam selamanya. Pernahkah Anda memikirkan hal itu? Keluarga Xiao hanya akan kehilangan Xiao Yansui tetapi keluarga Sangguan kita akan hancur total. Hais. Gusian terbatuk ringan dan berkata dengan nada merendahkan diri, keluarga Sangguan kita telah menjalani kehidupan yang tercela selama bertahun-tahun dan kita sudah berada dalam keadaan yang lebih buruk daripada kematian. Saat kekuatan musuh kita tumbuh semakin kuat, kekuatan harapan balas dendam kita menjadi semakin tipis. Apa gunanya kita menjalani hidup seperti itu? Selama kita bisa mempermalukan keluarga Xiao, jadi bagaimana jika keluarga Sangguan kita harus dihancurkan? Untuk menyembunyikan identitas kita untuk mencari nafkah, aku bosan dengan kehidupan seperti itu. Sementara ketiga lelaki tua itu marah, mereka tahu bahwa kata-kata Gusian adalah kebenaran. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa tertekan. Siapa yang mengira bahwa keluarga Sangguan mereka, yang pernah mengguncang dunia, akan menjadi seperti itu? Orang tua itu menghela nafas panjang, desahan itu dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan seorang pahlawan yang telah melewati masa jayanya. Setelah hening sejenak, dia berdiri dan berkata, aku akan pergi dan menerima Xiaohu. Kakak kedua, kakak ketiga, kalian berdua harus membantu merawat luka Xian. Kita harus memastikan dia sembuh sebelum fajar. Paling tidak, kita harus memastikan bahwa dia dapat bergerak secara normal sehingga kita tidak akan mengungkapkan kekurangannya. Dua lelaki tua lainnya mengakui serempak. Tepat ketika lelaki tua ini hendak keluar, keributan terdengar dari luar dan seorang wanita parubaya bergegas masuk. Nyonya, Xiaohu dan yang lainnya sudah kembali. Putri kecil dari keluarga Xiao juga berhasil diculik. Meskipun ini seharusnya menjadi berita yang mengejutkan dan mengasyikkan, wanita parubaya ini tampaknya dipenuhi dengan kesedihan. Xiaohu dan yang lainnya sudah kembali. Apa yang terjadi? Gusian bisa merasakan ada yang tidak beres, cepat kirim mereka. Ling Tian, yang berada di luar jendela, juga terkejut. Dengan Ling Chen menjaga keluarga Ling, bagaimana mereka bisa menculik Xiao Yansui? Dia tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir di dalam hatinya,
apakah Ling Chen menderita luka karena kecerobohan? Apakah mereka mengirim ahli terkemuka? Tapi, bahkan budidaya ketiga lelaki tua itu hanya mirip dengan Ling Chen dan tanpa keuntungan apapun. Sama sekali, dengan saya secara pribadi membimbing Ling Chen, bahkan jika dia tidak dapat menang melawan ketiga lelaki tua ini, dia pasti tidak akan kalah. Jangan bilang, mereka memiliki seseorang yang lebih kuat di generasi yang lebih muda. Memikirkan hal ini, Ling Tian mau tidak mau menjadi cemas di dalam hatinya. Dia berharap bisa berlari kembali ke rumah sekarang. Langkah kaki tergesa-gesa terdengar dan tiga pria kekar, penuh dengan darah, masuk. Saat mereka masuk, air hujan mengalir turun bersama dengan darah di tubuh mereka. Pada saat mengalir ke lantai, warnanya sudah merah tua. Orang yang di tengah memegang karung goni besar, dengan sosok kurus diikat di dalamnya. Kakak, melihat Gusian, mereka bertiga berteriak bersama. Meskipun mereka adalah pria dewasa, lingkar mata mereka menjadi merah. Kenapa hanya kalian bertiga? Di mana yang lainnya? Melihat bagaimana mereka bertiga penuh dengan luka, Gusian segera tahu bahwa ada yang tidak beres. Suaranya juga mulai bergetar, di mana mereka? Bicara. Pada akhirnya, dia sudah mulai berteriak. Kakak-kakak, 17 saudara laki-laki lainnya, mungkin. Setelah menggumamkan dua, mungkin berturut-turut, dia tampak kehilangan kata-kata dan tidak melanjutkan. Pada saat yang sama, matanya juga dipenuhi air mata. Mengabaikan tetua di sampingnya yang mencoba menghiburnya, Gusian berdiri dengan tatapan putus asa dan bergumam, mengapa itu terjadi? Mengapa ini terjadi? Air mata kemudian mulai mengalir di pipinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Penatua bertanya dengan ekspresi dingin, jika kalian tidak berhasil, masih dapat dijelaskan bahwa kalian menderita banyak korban. Tapi karena kalian semua jelas berhasil, mengapa kalian masih menderita banyak korban? Apakah kalian lawan seorang ahli? Sementara kata-kata penatua ini sedikit membingungkan, itu logis. Jika mereka tidak berhasil, itu berarti mereka pasti telah terekspos. Dan dengan demikian menderita banyak korban dalam pertempuran. Tapi karena mereka berhasil, masalah ini terasa aneh. Satu-satunya cara bagi mereka untuk menangkap seseorang dari tempat yang dijaga ketat adalah dengan menyelesaikan seluruh misi secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana akan ada korban kemudian? Jika mereka benar-benar memperingatkan musuh, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk melarikan diri dengan sandera. Masalah ini jelas mencurigakan. Pria kekar bernama Xiao Wu kemudian berkata, awalnya, semuanya berjalan sangat baik. Ketika kakak perempuan memikat ketiga lelaki tua itu pergi, kami dapat menyelinap masuk. Gadis itu tidak berpengalaman dan lengah, mudah diurus oleh kami. Setelah kami menculiknya, kami ingin segera pergi. Namun, seorang wanita berpakaian hitam tiba-tiba menghalangi kami ketika kami hendak meninggalkan rumah Ling. Seni bela diri wanita ini luar biasa, dalam satu pertukaran, saudara laki-laki ketiga dan saudara laki-laki keempat memiliki sudah tewas di bawah pedangnya. Mata semua saudara juga menjadi merah karena marah dan menyerbu ke depan. Saat dia menjelaskan sampai di sini, dia melirik Gusian dan ketiga tetua dengan ekspresi pengecut. Melihat mereka berempat mendengarkan dengan sungguh-sungguh tanpa niat untuk menyalahkannya, dia melanjutkan, tetapi pada langkah selanjutnya, kami menemukan bahwa seni bela dirinya bahkan di atas kakak perempuan. Ketika kami menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dan ingin melarikan diri, sudah terlambat. Seni bela diri wanita ini terlalu menakutkan. Keahliannya dengan pedang sangat mistis, menghalangi kita semua dengan kekuatan satu orang. Namun, sementara seni bela dirinya sangat tinggi, dia tampak seperti seseorang yang baru saja memasuki dunia persilatan. Dia sepertinya tidak mau membunuh kita, sehingga memungkinkan kita untuk bertahan sedikit lebih lama melawannya. Saat Xiao Wu menyelesaikan penjelasannya, wajah Gusian dan ketiga tetua berubah drastis. Keluarga Ling sebenarnya memiliki ahli seperti itu. Apakah ketiga tetua itu bahkan memiliki kultivasi seperti itu? Menyadari kelemahan gadis itu, kami harus mengorbankan beberapa saudara laki-laki kami untuk mengikatnya sementara yang lain mengambil gadis itu. Namun, saat ini, penjaga kediaman Ling memperhatikan kehadiran kami, dan mulai mengejar. Hanya setelah saudara-saudara kami yang lain mengadu nyawa untuk menghentikan mereka, kami bertiga berhasil melarikan diri dari pertempuran. Pemuda itu sudah menundukkan kepalanya, rasa bersalah tertulis di seluruh wajahnya. Ini tidak masuk akal, seperti kata pepatah,
jahe tua lebih pedas dibandingkan dengan jahe muda, para tetua segera menemukan kekurangan dalam keseluruhan cerita. Jika wanita itu sekuat yang Anda gambarkan, lalu bagaimana mungkin Anda bisa melewatinya? Setelah semua penjaga kediaman Ling melihat kalian, kemana dia pergi setelah penjaga keluar? Xiao Hu mengerutkan alisnya dan berpikir lama, sebelum dia menjawab dengan ragu. Dari kelihatannya, setelah para penjaga melihat kami, ahli wanita itu tidak pernah muncul lagi. Kami bertiga juga sangat berhati-hati, mengikuti rute yang telah ditentukan dan mengambil jalan memutar sebelum menyelinap kembali ke sini. Kami tidak mengetahui bahwa kami sedang diikuti. Xiao Hu tidak bodoh, dan langsung menebak apa yang dikhawatirkan para tetua. Mendengar ini, sekelompok orang mengernyitkan alis sekali lagi, saling bertukar pandang. Mereka secara bersamaan sampai pada kesimpulan yang sama, jangan bilang, perempuan itu bukan bagian dari keluarga Xiao atau keluarga Ling. Ini adalah satu-satunya alasan yang masuk akal. Jika bukan karena fakta bahwa dia bukan salah satu pihak, dan hanya bertemu mereka secara kebetulan, dia pasti akan berusaha menyelamatkan Xiao Yansui. Pada titik ini, mereka berempat menghela nafas lega, memikirkan bagaimana mereka telah kehilangan 17 pejuang yang baik dalam satu misi. Mereka berempat tidak bisa menahan perasaan berat dan sakit hati karena kehilangan itu. Gusian melihat karung goni yang dipegang oleh Xiao Hu, dan tatapannya menajam, biarkan dia keluar. Aku ingin melihat seperti apa putri kecil dari keluarga Xiao. Dengan gerutuan pengakuan, Xiao Hu membuka karung goni, memperlihatkan tubuh anggun dan langsing seorang wanita. Berpakaian di belakang, bersama dengan wajah kecantikan tiada taraf, itulah Xiao Yansui. Dia menyerupai begonia yang menyihir saat ini, wajahnya dipenuhi dengan rona menawan. Matanya tertutup rapat, dan bulu matanya yang panjang mempesona semua orang yang hadir. Meneliti kecantikan yang menjatuhkan kota ini yang membuat para pria tergila-gila, kekerasan dan kebencian di mata Gusian semakin kuat. Pergi, bawa dia ke Mama Yang, dan biarkan dia mendapat pelajaran yang bagus. Hanya untuk pelacur kecil ini, aku benar-benar kehilangan 17 saudara seperjuanganku. Jika aku tidak membiarkan keluarga Xiao dipermalukan sepenuhnya, bagaimana bisakah aku menjawab mereka? Bagaimana aku bisa menjawab berbagai anggota keluarga Sangguan, yang telah direncanakan mati oleh keluarga Xiao? Ekspresi ganas muncul di wajah Gusian. Gugup oleh emosinya, dadanya naik turun dengan keras, dan sedikit darah muncul di sudut mulutnya, di mana dia dengan paksa menggigit. Ya, kakak perempuan, senyum kejam muncul di wajah pria bernama Xiao Hu, semacam nafsu gila muncul di matanya. Pada titik ini, kematian 17 saudara laki-lakinya, yang telah mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkannya, telah lama terlempar ke belakang pikirannya. Tidak diragukan lagi, ini adalah sifat laki-laki. Melihat wajahnya, Gusian sepertinya keberatan. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya memecatnya dengan lambaian. Xiao Hu membungkukkan pinggangnya, meraih pinggang mungil Xiao Yansui dan bersiap untuk menggendongnya. Ekspresi iri muncul di wajah dua pria lainnya yang berjaga. Pada titik ini, jendela menara tiba-tiba meledak berkeping-keping, dan bayangan hitam, yang tampaknya berasal dari neraka tingkat ke-9, muncul, membawa serta gelombang niat membunuh saat dia berjalan dengan santai. Bahkan ketika melangkah ke wilayah ahli, sikap penyerang seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Seluruh kehadirannya memancarkan aura kekejaman yang elegan dan santai. Pergerakan bayangan berjubah hitam tampak santai, tapi sangat cepat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia sudah sampai di sisi Xiao Yansui yang tidak sadarkan diri. Semua orang ternganga di tempat kejadian. Ketiga tetua memiliki reaksi tercepat, dan berteriak mengancam saat mereka melemparkan diri ke depan. 6 telapak tangan dari ketiganya didorong keluar, mengarah ke bayangan hitam. Mereka bertiga memiliki pemikiran yang sama, pria ini tidak bisa pergi hidup-hidup, atau 10 tahun yang aneh untuk melestarikan kekuatan keluarga Sangguan akan sia-sia. Pada saat itu, mereka melepaskan kekuatan penuh mereka. Sosok berjubah hitam itu hanya berputar di tempat, membalas semua serangan mereka dengan telapak tangannya sendiri. Peng 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 peng. 6 suara keras terdengar, seolah-olah 6 guntur terdengar berturut-turut. Dalam sekejap, pria berjubah hitam itu benar-benar bertukar 2 serangan telapak tangan dari masing-masing tetua. Badai yang dihasilkan begitu kuat sehingga orang-orang di sekitarnya tidak dapat berdiri dengan stabil. Dengan cederanya, Gusian bahkan terlempar ke tempat tidurnya. Hanya setelah angin kencang mereda, orang banyak menyadari
Dengan kaget, bahwa ketiga tetua semuanya telah mundur, wajah mereka pucat seperti warna susu, dengan ekspresi kaget yang serupa. Dengan hembusan dada mereka, ketiganya masing-masing memuntahkan darah. Melihat orang berjubah hitam itu, mereka menyadari bahwa dia hanya mundur selangkah sebagai tanggapan. Dengan hantaman keras, kakinya mematahkan papan lantai di bawahnya dengan suara kaca, mengirimkan gelombang melalui pavilion. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar mampu mengalihkan kekuatan serangan telapak tangan melalui telapak kakinya, ini sama baiknya dengan ketiga tetua yang mencoba menyerang pavilion kecil. Xiao Wu dan yang lainnya sebenarnya menunggu saat para tetua menyerang, untuk memanfaatkan situasi. Karena itu, mereka juga melemparkan diri ke depan dengan pisau terangkat. Namun, untuk berpikir bahwa pria berjubah hitam itu sama sekali tidak peduli dengan mereka. Dengan angin kencang yang tercipta dari serangan telapak tangan, dia dengan mudah mengirim mereka terbang mundur. Tiba-tiba, ketiga tetua itu menjentikkan lengan baju mereka, dan mengirimkan baut keperakan yang tak terhitung jumlahnya ke arah penyerang. Pada saat yang sama, beberapa wanita parubaya yang berdiri di samping mengangkat tangan mereka, dan kabut merah muda mulai menyelimuti seluruh ruangan. Dengan senyum dingin, tangan pria berjubah hitam itu memberi isyarat di udara kosong, dan puluhan jarum perak benar-benar jatuh ke telapak tangannya, seperti sungai yang selalu mengarah ke laut. Segera menjentikkan lengan bajunya, kekuatan internal yang kuat dilepaskan, mengumpulkan kabut merah muda menjadi bola kecil. Dengan santai mengirimkannya keluar jendela, kabut merah muda menghilang sepenuhnya dalam hujan tanpa meninggalkan jejak. Dalam contoh singkat ini, seni bela diri yang ditampilkan oleh pria berjubah hitam telah benar-benar membunuh niat apapun yang ditentang oleh orang banyak. Untuk terlibat dalam bentrokan frontal dengan tiga tetua yang telah berkultivasi selama puluhan tahun, untuk membedakan senjata tersembunyi dengan suara saja dan menangkap semuanya, dan untuk memanipulasi kekuatan internalnya untuk sepenuhnya menghilangkan semua jejak kabut racun, membuangnya seperti yang akan dilakukan. Lempar bola karet, kekuatan semacam ini, belum lagi melihatnya sebelumnya, mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi meliriknya dengan khawatir, mereka semua merasakan kedinginan di kulit kepala mereka. Pria berjubah hitam ini adalah Ling Tian yang mengikuti Gu Xian kembali. Dengan dua suara, Ling Tian melepaskan kakinya seperti kejadian biasa. Meregangkan lehernya, dia dengan ringan mengendus hidungnya. Dari matanya, orang bisa melihat ekspresi kegembiraan pada cara pamer ala Bruce Lee ini, sangat gagah, sangat. Bolehkah saya tahu nama yang mulia ini? Apa tujuan Anda datang ke sini larut malam? Setelah mengalami seni bela diri Ling Tian yang tak tertandingi, para tetua, bagaimanapun, bukanlah pemula dan segera menyadari bahwa tidak ada gunanya mencoba melawannya. Mereka bertiga sudah berakhir dengan cedera dari pertukaran mereka sebelumnya. Bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka bahkan mungkin bukan tandingannya. Karena itu, mereka hanya bisa menggunakan nada sopan untuk berunding dengan pria itu, meskipun dengan sangat ketakutan. Ling Tian mendengus sekali, sebelum menjawab dengan dingin, keluarga Sangguan. Hehehe, menara Smoky Tea yang bagus. Gu Xian yang bagus. Bagus, bagus, bagus. Dia mengungkapkan persetujuannya 3 kali, tapi sepertinya penuh sarkasme dan ejekan. Selain itu, sepertinya ada kemarahan yang tersembunyi di dalam, seolah-olah mengatakan, bersembunyi di bawah kelopak mataku selama 1 dekade atau lebih, sungguh kemampuan yang bagus. Gu Xian mengabaikan luka parah di tubuhnya untuk duduk tegak di tempat tidurnya saat dia menjawab dengan marah. Ada apa dengan tanggapan itu, Tuan yang terhormat? Keluarga Sangguan telah lama berubah menjadi debu, dan hanya sedikit dari kita, orang tersesat yang menyedihkan, yang tersisa. Petik 2. Kami hanya menyeret keberadaan yang tercela, jadi bagaimana kami bisa dengan mudah mengungkapkan diri kami? Tuan yang terhormat, Anda mungkin tak tertandingi dalam keterampilan bela diri Anda, tetapi Anda bahkan tidak memiliki sedikit pun alasan. Jika Anda bersikeras menggunakan keterampilan Anda untuk menggertak kami, meskipun kami mungkin bukan lawanmu, kami pasti akan melawanmu sampai akhir yang pahit. Ling Tian tidak memberinya perhatian, malah meludah tanpa perasaan, alasan. Perseteruan antara keluarga Sangguan dan Xiao bukanlah masalah yang tidak diketahui, perseteruan harus diselesaikan, hutang harus dibayar. Ini adalah jalan surga dan tidak ada yang bisa membantah. Jika kau memutuskan untuk bertarung secara terbuka, dengan takdir menentukan nasibmu, itu bisa diterima.
Memikirkan bahwa keluarga Sangguan yang hebat akan benar-benar membungkuk begitu rendah hingga menculik seorang gadis kecil. Ini, aku tidak bisa mengesampingkannya. Untuk melihat, Gusian menjawab dengan tegas, pertarungan hidup mati. Bertabrakan, bagaimana kita bisa memiliki kesempatan melawan mereka? Untuk musuh seperti mereka, jalan apapun yang akan memberi kita balas dendam akan menjadi jalan yang benar, terlepas dari cara yang diperlukan. Tuan adalah orang luar, jadi mengapa Anda harus ikut campur dalam masalah orang lain? Gusian tampaknya memiliki karakter yang kuat. Bahkan ketika berhadapan dengan ahli yang tiada taraf, dan mengetahui bahwa dia bukan tandingannya, dia tetap memilih untuk menghadapi kata-katanya. Pertama, dia mencoba menggunakan alasan. Kemudian, dia berbicara tentang memaksa mereka mati, semuanya untuk mendapatkan simpati Ling Tian. Namun, kilatan di matanya mengkhianati niat sebenarnya. Pakar yang tak tertandingi biasanya adalah orang-orang dengan status di dunia nyata, jadi bagaimana mereka bisa membungkuk begitu rendah untuk berdebat dengan wanita berstatus rendah, inilah yang dipikirkan Gusian. Selama dia bisa menjeratnya dalam percakapannya, dia setidaknya bisa mengamankan nyawa orang-orang di sekitarnya. Bahkan jika dia pergi tanpa melakukan apa-apa, mengingat posisinya sebagai ahli yang tiada taranya, dia pasti akan tetap diam tentang mereka, yang bisa memberi mereka cara untuk terus hidup. Jadi, Gusian yakin bahwa, selama pria itu mau repot-repot membalasnya, dia bisa mengirimnya berkemas keluar dari tempat ini. Ketika sampai pada debat, Gusian yakin bahwa tidak ada yang cocok dengannya di Sky Bearing.